Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube ini. Pemirsa, malam ini kita akan mencoba melakukan upaya penarikan atau penerusan benda pusaka di area Pondok Pesantren Bustanul Furqon. Baik, malam ini saya ditemani oleh saudara kita Kiai Haji Hasan dan serta Bunyai di sini. Nah, di sini kita akan upaya melakukan penarikan atau penerusan benda pusaka, yang mana dari keterangan dari sebagian narasumber, sebagian masyarakat atau sebagian santri yang sering berada di sini sering melihat sosok cahaya berwarna kuning serta sosok hitam tinggi yang berwarna hitam serta berbulu lah. Makhluk apa itu? Kita akan mencoba melakukan penelusuran atau pendeteksian terlebih dahulu. Bila mana makhluk tersebut merupakan wujud dari suatu benda pusaka, kita akan mencoba melakukan penarikan, dan apabila makhluk tersebut adalah hanya makhluk gaib yang menunjukkan eksistensinya serta energi tersebut adalah energi negatif, kita akan mencoba melakukan penetralisiran agar tidak mengganggu sejumlah masyarakat atau sesosok makhluk gaib tersebut, agar tidak mengganggu sebagian masyarakat yang sering melewati area sini. Kita akan coba melakukan penerusan terlebih dahulu ya. Baik pemirsa, kita akan sebelumnya melakukan penelusuran atau identifikasi terkait benda pusaka atau makhluk gaib. Sebelumnya kita akan menuju di area Pondok Pesantren Bustanul Furqon ini, yang mana pondok pesantren ini letaknya sebelah selatan dari Pasar Campur Darat kurang lebih 500 meter. Nah, di sini di pondok pesantren ini melakukan pembangunan untuk pengembangan di Masjid Pondok Pesantren Bustanul Furqon. Mari. Dan dilihat untuk para subscriber atau para pemirsa, di sini kita melakukan upaya pengembangan untuk pembangunan masjid agar masjid kami besar, mengingat jumlah jamaah semakin membludak. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, bisa disaksikan di sini saudara-saudara kita sedang melakukan upaya pengecoran atau pembangunan. Bila mana para pemirsa atau para subscriber dimanapun Anda berada ingin membantu atau melakukan upaya jariah, bisa datang langsung di Pondok Pesantren Bustanul Furqon ini untuk membantu pembangunan. Bila mana para subscriber atau pemirsa ingin membantu, bisa datang langsung ke sini di Pondok Pesantren Bustanul Furqon. Nah, bisa dilihat ini upaya pembangunan masjid biar para jamaah bisa merasa nyaman, mengingat masjid juga semakin besar dan juga menampung jamaah yang sangat banyak sekali. Nah, sini bisa dilihat kalau pemirsa atau subscriber dimanapun Anda berada ingin menyumbang, saya ulangi lagi, ingin membantu atau ingin jariah, bisa datang langsung di Pondok Pesantren Bustanul Furqon ini. Di sini saya menemui Kang Soem yang biasanya membantu kita melakukan upaya penarikan benda pusaka. Malam ini Kang Soem tidak bisa membantu kita untuk melakukan upaya penarikan karena Kang Soem di sini turut serta membantu pembangunan Masjid Pondok Pesantren Bustanul Furqon. Nah, di sini Kang Soem yang berpakaian dinas seperti ini ya, ya dengan rendah hatinya seperti ini, senyum santun. Nah, Kang Soem gimana nih untuk saran-saran kepada para pemirsa atau para subscriber pecinta channel YouTube Pondok Pesantren Bustanul Furqon? Nah, gimana sarannya, monggo? Ya, intinya sebagai subscriber jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube PP Bustanul Furqon kami. Bagi yang membantu pembangunan aula ini, bisa langsung hubungi panitia atau datang langsung ke Pondok Bustanul Furqon. Sekian dari saya. Ya, ini alhamdulillah dibantu oleh Kang Soem. Beliau terus serta menjadi tenaga kerja atau tenaga ahli dalam pembangunan masjid atau aula ya. Di sini masjid tersebut juga biasa digunakan sebagai pertemuan juga sebagai aula. Jadi ini
multifungsi di sini pemirsa ya. Nah, alhamdulillah dengan terus pembangunan di sini dan juga jumlah jamaah yang terus semakin banyak, alhamdulillah kita dapat melakukan pengembangan tentunya atas bantuan dari para subscriber atau pemirsa melalui doa-doa para pemirsa. Alhamdulillah. Kita langsung kembali ke ranah kita melakukan upaya penarikan benda pusaka. Nah, malam ini saya merasakan adanya vibrasi dari makhluk gaib, di mana saya berdiri letaknya sebelah barat. Saya berdiri, ada sosok cahaya berwarna kuning keemas-emasan serta ada sosok tinggi besar yang mana tingginya kurang lebih 3 meter. Nah, di sini saya juga didampingi oleh Bu Nyai Supar. Di sini beliau akan membantu melakukan upaya zikir atau wirid-wirid atau pembacaan lantunan-lantunan selawat agar hajat malam ini dalam penarikan benda pusaka kita semua diberikan keselamatan serta kesuksesan dalam upaya penelusuran atau penarikan benda pusaka. Ya, di sini pemirsa saya merasakan adanya vibrasi yang sangat besar sekali, yang mana dari mata batin yang saya rasakan juga dari Bu Nyai Supar ini tadi menerangkan melihat sosok tinggi besar berwarna hitam serta ada cahaya kuning keemasan. Ada energi apakah itu, kita akan mencoba melakukan identifikasi. Mari kameramen bisa ikuti saya. Nah, di sini cahaya hitam tersebut saya mulai merasakan ada cahaya hitam di sini. Cahayanya energinya sekarang energi negatif. Apakah ini penunggu dari benda pusaka atau energi dari suatu benda pusaka, kita juga belum tahu. Nah, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya merasakan ada benturan dari makhluk gaib. Kita akan mencoba melakukan penetralisiran terlebih dahulu, tentunya dengan lantunan sholawat yang dibacakan oleh Bu Nyai Supar, Kiai Hasan, serta para kru-kru yang lainnya. Saya coba melakukan terlebih dahulu ya, bisa. Nah, di sini juga saya merasakan adanya energi yang jelas di sebelah selatan saya berdiri ini, energi benda pusaka ini bisa saya pastikan di sini karena benturannya sangat keras sekali energinya. Nah, tapi itu nanti aja kita coba melakukan upaya penetralisian terlebih dahulu karena energi yang di dekat saya ini, depan saya ini, saya merasakan energinya energi negatif. Nah, para kru-kru yang di sini, Kiai Hasan, Bu Nyai Supar, Kang Soem, Kang Ubed juga mohon dibantu untuk lantunan sholawatnya agar penetralisiran atau penarikan benda pusaka malam ini dapat berhasil tentunya dengan keselamatan dan kesuksesan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Ini ya. Ini masa atas bantuan dari para kru-kru di sini untuk membacakan lantunan sholawat. Alhamdulillah kita mendapatkan berapa nih Pak? Ini besi kuning Pak ya ini. Ini konon dari cerita atau sebagai masyarakat ini ada jenis besi kuning. Nah, untuk perapaan. Iya. Untuk kepompong. Iya. Untuk lebih jelasnya lagi biar guru besar kita Kiai Haji Abah Ali Mustain yang akan menjelaskan terkait benda pusaka yang kita dapat malam ini. Ternyata benda yang kita dapat malam ini alhamdulillah relevan dengan cerita dari sebagian masyarakat yang menerangkan adanya suatu cahaya berwarna kuning serta adanya sosok cahaya berwarna hitam yang mana merupakan perwujudan dari benda pusaka ini jenis besi kuning. Nah, ini sangat ajaib sekali. Dalam sekali penarikan kita mendapatkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 besi kuning. Ya ini mohon ya Hasan. Tadi untuk yang berwarna hitam tadi coba bisa dilihat ini. Yang biar dirawati sama Yai Hasan. Dan tadi barang yang hitam tadi gimana Yai Hasan? Ya. Oh sudah dibawa ya, nanti biar ditunjukkan ke guru besar kita Kiai Haji Abah Ali Mustain terkait benda pusaka yang kita dapat malam ini. Tidak sampai di sini pemirsa, saya merasakan adanya energi yang mana energi tersebut bisa saya pastikan adalah energi dari benda pusaka. Ya, kita akan mencoba kembali melakukan penelusuran upaya penarikan benda pusaka untuk melakukan perwujudan, untuk kita wujudkan dari benda gaib menjadi benda nyata, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk saya ulangi kembali lagi, di episode sebelumnya saya sudah menerangkan kepada para subscriber atau para pemirsa bahwasannya channel YouTube ini hanya fokus pada lantunan-lantunan sholawat yang dibacakan oleh para guru kami.
dan terkait benda pusaka atau penarikan benda pusaka tersebut hanyalah sebatas hiburan semata. Kita langsung menuju di area di mana adanya vibrasi dari benda pusaka ini. Ya, di sini saya merasakan adanya energi dari makhluk goib atau energi energi dari benda pusaka yang masih dilingkupi atau masih ditutupi dengan energi dari makhluk goib. Nah, di sini akan coba kita melakukan penetralisiran untuk melakukan identifikasi agar benda pusaka yang kita dapat malam ini dapat kita tarik, kita melakukan perwujudan dari benda goib menjadi benda nyata. Nah, di sini, bismillahirrahmanirrahim, saya coba melakukan penetralisiran terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada perlawanan pemirsa di sini, ada benturan. Nah, tidak apa-apa, nanti insya Allah dengan lantunan selawat yang dibacakan oleh para guru kami, energi negatif akan semakin pudar sehingga menjadi energi positif, sehingga upaya penarikan dapat berhasil tentunya atas diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk para guru kami mempersingkat waktu, mohon untuk bantuan selawat, bacaan selawat pada kru kami, mohon untuk dibantu ya, Kiai Hasan dan Bunyai Supar, Kakang Saeng dan Kang Ubed. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Alhamdulillah, penarikan benda pusaka malam ini ternyata energi yang saya rasakan dari ketika pembukaan dari awal tadi sampai sekarang ternyata relevan energinya. Nah, wujud ini adalah benda pusaka yang mana benda ini berwujud trisula ya. Ini merupakan suatu lambang dari salah satu organisasi. Nah, sini yang lambang yang digunakan maksud kami. Nah, ini apa organisasi apa juga tidak tahu, belum tahu juga ini. Nah, ini ada benda pusaka juga. Tetapi di sini kita tidak mengaitkan dengan organisasi apapun, hanya mewujudkan
bahwasana Trisula ini adalah dari makhluk benda goib menjadi wujud nyata, dan ini asli besi pemirsa. Nah, ini asli bukan rekayasa, ini besi asli. Masya Allah, ini energinya masih terasa. Ini ya, bisa dilihat ya, ini adalah keris pusaka terkait benda yang kita dapat ini, benda Trisula, serta ini keris ini fungsinya untuk apa kita juga belum tahu. Saya ingatkan sekali lagi, channel YouTube ini dalam pengambilan benda pusaka hanya sebatas hiburan. Ya pemirsa, saya ulangi lagi, apabila para subscriber atau pemirsa ingin membantu atau melakukan jariah pembangunan aula atau masjid, bisa datang langsung di Pondok Pesantren Bustanul Furqan yang mana letaknya di selatan Pasar Campur Darat, dengan nomor HP yang sudah nanti dicantumkan oleh kru kami. Bisa langsung hubungi sendiri di nomor nanti yang akan di layar kaca, ada di channel YouTube akan ada nomor HP. Para pemirsa atau para subscriber bisa melakukan jariah atau membantu pembangunan masjid atau aula di Pondok Pesantren Bustanul Furqan malam ini. Oke, kita Masya Allah ini pemirsa, di luar dugaan kami ketika kita melakukan wawancara atau seremoni di sini, saya ada benda yang jatuh di sini dari atas tadi. Wah, ini adalah kenapa Pak nih Pak? Oh, ini Besi tawa ini. besi tawa Pak ini. Mungkin dari ini kan naga. Iya. Jadi mungkin ini hubungan untuk penangkir apa itu racun nama sebenarnya. Ini kan begini Musa. Ya ini berarti makhluk gaibnya sudah menyerahkan semuanya ke kita tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sejenis besi tawa, besi towo. Nah, besi towo yang biasanya digunakan, mitosnya digunakan untuk pengobatan orang terkena bisa atau upas ular. Lah, ternyata dari benda yang kita dapat terkait Trisula ini tadi, nah, ini ada bentuk naga atau ular besar. Nah, berarti bisa saya simpulkan bahwasanya benda ini digunakan untuk melakukan netralisir energi negatif dari benda pusaka Trisula ini yang kita dapat. Ini benda Trisula asli besi pemirsa ya, ini bukan mainan, ini asli besi. Nah, ini asli besi, ini juga asli besi. Nah, ini besi tawa ini sudah disimpulkan ini bahwasanya merupakan penetralisir untuk energi negatif dari benda pusaka kedua ini yang kita dapat ya. Baik pemirsa, kita langsung menuju ke Padepokan untuk menemui guru besar kita Kiai Haji Abah Ali Mustain ya. Monggo punyai. Monggo Kiai Raka. Oke. Saya merasakan di sini ada energi dari makhluk gaib. Tapi aneh ya, ketika saya jalan ada sesosok cahaya berwarna kebiru-biruan. Apa ya ini? Saya coba lagi dahulu. Ini sumbernya ada di sini pemirsa. Nah. Ya benar, ini sumbernya ada di sini. Ya ini tanpa kita sadari dan di luar dugaan, tanpa kita melakukan upaya penarikan, saya merasakan adanya energi dari makhluk gaib. Ternyata bersumber dari batu ini. Ini tanpa kita melakukan penarikan, saya melihat di situ ada batu. Nah, berarti ini diberikan kepada kami terkait ini, tidak tanpa dengan susah payah. Nah, ini batunya seperti batu seperti kijing. Besi tawon gitu. Ya, seperti tadi juga di luar dugaan kami. Nah, ini malam ini kita banyak keajaiban tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala dan lantaran dengan
lantunan-lantunan sholawat yang dibacakan oleh para kru kami. Alhamdulillah dengan mudahnya kita dapat mendapatkan sekian banyak benda pusaka. Nah ini tentunya dengan lantunan sholawat yang dibacakan oleh para kru kami. Kita langsung menuju ke Padepokan untuk menemui guru besar kita, agar guru besar kita Kiai Haji Abah Halim Musta'in menjelaskan terkait benda-benda pusaka yang kita dapat ini, juga terkait filosofi apa, misteri apa yang tertanam, yang tersimpan dalam benda pusaka yang kita dapat malam ini. Ikuti terus channel YouTube ini, jangan lupa like serta komentarnya, serta share agar channel YouTube ini terus berkembang menjadi yang lebih baik. Alhamdulillah. Lantunan sholawat asal 11 Musi Kuning. Alhamdulillah. Barokah. Amin. Rezekine akeh manfaate. Pokoknya ngene iki mau percaya ambek kekuasaane Gusti Allah. Sementing niate nggih hiburan refreshing malam Jumat asal sholawate ngarep-ngarep syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Muga-muga awake dhewe nang dina kiamat oleh syafaate Kanjeng Nabi Muhammad lantaran yo ngene iki tujuane siar sholawat. Musi kuning, kuncine syahadat, bolane tembak batong apa-apa. Trisula. Dene wong iku gaman sing ampuh iki yakin maring Gusti Allah. Wasitawa. Enak. Ini lampu es kasih atas wong alam Google. Ini ki manungsa pengecat, misalnya nek manungsa ngecat ten jero ora iso ngecat. Ini ngene manungsa sak sugi-sugi manungsa ora kuat pengecat jumlahe godhong sak donya. Cat godhong sak donya wis ndak mampu. Manungsa sing kadang ngaku sugih wong gak wis ora mampu. Pokoke intine muga rezeki sing akeh lan barokah bisa nyaut utang. Amin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Salam ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma la ilaha illa anta. Ya Ghani amin ya Muhammad ya Muhammad. Al-Ghanina bi halalika haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.